Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa selalu saya doakan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi rizkinya, dimudahkan segala urusannya. Anda yang berprofesi sebagai pedagang, saya doakan semoga dagangannya dilariskan oleh Allah. Anda yang berprofesi sebagai pekerja, semoga pekerjaan Anda dilancarkan oleh Allah. Anda yang punya usaha, usahanya lancar. Anda yang punya hutang, semoga cepat lunas, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah berkah ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu amalan yang dampaknya sangat luar biasa, yang mungkin Anda pada saat ini mempunyai hidup yang rumpek ya, hidup yang ibarat tanah itu gersang, hidup selalu banyak masalah, dalam pekerjaan ada masalah, dalam usaha ada masalah, dalam keluarga ada masalah, dalam ekonomi ada masalah. Bahkan mungkin Anda yang saat ini sedang terlilit hutang, silahkan simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Karena ketika Anda menyimak dengan baik-baik, kemudian nanti akan mengamalkan, insya Allah kerupekan, kesulitan, masalah-masalah dalam hidup Anda akan segera Allah angkat, akan segera Allah berikan solusinya. Biiznillah, amin ya rabbal alamin. Namun sebelum saya berbagi tentang amalannya, silahkan bagi para jamaah yang menonton atau mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, agar nanti ketika Al-Fakir berbagi tentang amalan, Anda bisa menyimak dengan seksama. Kemudian jangan lupa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, dengan harapan dengan banyaknya jamaah saya yang mengamini doa Anda, hajat-hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu Anda ketahui bahwa segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, baik berupa masalah, baik berupa problem, baik berupa kesempitan ekonomi, baik berupa tersiksanya diri kita karena banyaknya hutang, itu tidak lain tidak bukan terkadang karena akibat dari perbuatan kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi sebagai hamba Allah, kita kan dituntut untuk menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang soleh gitu kan. Hanya saja mungkin banyak dari kita yang lalai, atau kita banyak melakukan dosa-dosa atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ternyata dosa inilah yang menjadi penyebab dari banyaknya permasalahan dari diri kita. Termasuk ada satu makalah yang mengatakan Ar-rizku yang namanya rizki. Rizki itu ya benda, ya harta, ya kesehatan, apapun. Rizki yang baik-baik dalam kehidupan seseorang itu yamna'u. Yamna'u itu terhalang atau terbentengi bidzunub, karena dosa. Jadi mungkin kita pada saat ini yang rizkinya seret, banyak hutang, masalah di mana-mana, itu tidak menutup kemungkinan penyebabnya adalah banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita harus ingat, ketika kita harus sadar betul bahwa selama ini kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kesadaran dalam diri kita, tanpa kesadaran dalam hati kita, kita tidak akan bisa keluar atau tidak akan pernah bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan kita.
Jadi mulai detik ini, mulai hari ini, perbanyaklah. Jangan hanya Anda memperbanyak berdoa, tapi juga Anda memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, ikthiru minal istighfar. Perbanyaklah beristighfar. Faman aktsara minhu ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin farajan. Min kulli ghamin wa hammin farajan. Kata Rasulullah, ikthiru minal istighfar. Perbanyaklah membaca istighfar. Kalau kita sebagai seorang muslim memperbanyak istighfar, kata Rasulullah, ja'alallahu lahu min kulli ghamin wa hammin farajan. Maka Allah yang pertama akan memberikan kelapangan untuknya dari setiap kesedihan dan kegundahan. Jadi misalnya kita pada saat ini sedih karena rezeki kita seret, sedih karena jualan sepi, sedih karena hutang menumpuk, hati kita gundah, seakan-akan hidup ini kok berat sekali. Banyakin istighfar, maka Allah akan memberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya itu, kata Rasulullah, orang yang memperbanyak istighfar itu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terkira. Ya, rezeki itu kan jalannya banyak. Bagi orang yang memperbanyak istighfar, maka orang itu akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Intinya apa para jamaah? Anda yang punya hutang banyak, banyakin istighfar. Anda yang jualannya sepi, banyakin istighfar. Anda yang punya anak nggak nurut, banyakin istighfar. Anda yang ingin kaya, banyakin istighfar. Anda yang ingin hutang lunas, banyakin istighfar. Anda yang ingin hajat-hajatnya terkabul, banyakin istighfar. Jadi satu amalan, tapi solusi dari segala permasalahan adalah istighfar. Loh, misalnya ada tanya, Ustadz, masa hanya beristighfar bisa menyelesaikan banyak masalah? Saya akan bercerita satu kisah yang pernah dialami oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang ulama yang masyhur, yang terkenal kealimannya, kewaliannya. Suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri ini kedatangan seorang tamu. Kemudian tamu ini mengeluh, ya Syekh, saya ini gimana? Di daerah saya ini sedang terjadi paceklik. Paceklik itu ya nanam nggak panen, air susah, mengalami musim kemarau, mengalami permasalahan yang luar biasa di daerahnya. Saya minta solusinya ya Syekh, agar di daerah kami ini tidak terkena paceklik lagi, agar kami bisa panen apa yang kami tanam. Kemudian apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Beliau menjawab, istighfar, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tamu ini pulang. Tak berselang lama setelah tamu yang pertama pulang, kemudian datang lagi seorang laki-laki datang. Tok tok tok, assalamualaikum, kata Syekh Hasan Al-Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min aina anta ya ahi? Dari mana kamu berasal? Saya dari sana ya Syekh. Ada keperluan apa datang jauh-jauh dari kampung ke rumah saya ini? Kemudian tamu itu menjawab, ya Syekh, hidup saya ini miskin ya Syekh. Saya nggak punya uang, hutang saya banyak. Mau makan nggak ada yang dimakan. Saya minta amalan ya Syekh, biar rezeki saya mudah, biar hutang saya lunas, biar saya bisa kaya, kata tamu yang kedua. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Fastaghfiru innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, maka kamu akan diberikan kekayaan. Tamu yang kedua pulang. Kemudian lagi ada, setelah tamu yang kedua pulang,
Belum lama ada tamu lagi. Yang namanya ulama zaman dulu itu kan jadi rujukan. Jadi banyak tamu minta solusi, banyak tamu bertanya. Nah, kemudian datang tamu yang ketiga. Ditanya lagi, min aina anta ya akhi, dari mana kamu berasal? Hunaka ya syekh, saya dari jauh sana. Ada apa kamu datang jauh-jauh, datang ke sini, kata Syekh Al-Basri. Iya ya syekh, saya ini sudah menikah lama, tapi saya belum punya anak ya syekh. Saya meminta doa, saya meminta amalan agar saya bisa diberikan keturunan. Kemudian Syekh Al-Basri, Hasan Al-Basri menjawab, fastaghfiru innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kepada Allah, niscaya engkau akan diberikan keturunan, kata Hasan Al-Basri. Kemudian setelah tamu ketiga itu pulang, nah di rumah Hasan Al-Basri ini ada seorang sahabat Imam Hasan Al-Basri yang bernama Imam Robi bin Sobeh. Yang mana Imam Robi bin Sobeh ini adalah seorang ahli hadis. Kemudian beliau heran. Herannya kenapa? Jadi dia tanya, ya Syekh Hasan Al-Basri, kaifa, kenapa? Ada tamu 3 orang datang dengan permasalahan berbeda. Tadi yang pertama daerahnya peceklik, Anda suruh beristighfar. Tamu yang kedua hidup miskin pengen kaya, Anda suruh beristighfar. Tamu yang ketiga datang katanya belum punya keturunan, Anda suruh untuk beristighfar. Kemudian Imam Robi melanjutkan, bagaimana mungkin 3 permasalahan bisa selesai dengan satu solusi, yaitu beristighfar. Kemudian Imam Hasan Al-Basri sambil menunduk, beliau berkata, kenapa saya menjawab orang yang paceklik kalau ingin subur tanahnya, ingin makmur beristighfar, orang yang miskin yang ingin kaya, yang hutangnya numpuk ingin lunas beristighfar, orang pengen punya anak, saya sarankan untuk beristighfar karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'i 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalikum wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innahu kana ghaffara, Allah itu Maha Pengampun. Ketika kamu beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kata Allah, yursilus samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan atau menurunkan rezeki yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, kemudian Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan kebun-kebun untuk orang yang beristighfar dan mengadakan sungai-sungai untukmu kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah para jamaah. Tentu tanpa saya harus berkata panjang lebar, Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa mulai detik ini, mulai hari ini, kalau Anda ingin segera selesai dari semua gundah gulana, semua problematika kehidupan Anda, perbanyak istighfar. Minimal sehari 1000 kali beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lisan Anda mengucap istighfar, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hati Anda meminta maaf kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya sebuah botol para jamaah. Ketika Anda menginginkan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, ibaratnya sebuah botol. Bagaimana Anda bersedia mengisi botol ini dengan air, manakala botol ini masih kotor? Begitu pula dengan diri kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kita, akan memberikan keberlimpahan harta kita, manakala dalam diri kita ini masih kotor akan dosa-dosa kita. Maka marilah kita belajar membersihkan diri dari dosa-dosa, memperbaiki amal ibadah kita agar semuanya sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW,
dihilangkan dari gundah gulana, kesedihan, diberikan rezeki yang melimpah dari arah yang tidak disangka-sangka. Minimal setiap habis sholat Anda baca istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, santai, pelan-pelan, sambil Anda ingat berapa dosa yang sudah Anda lakukan, minta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jika Anda amalkan dengan penuh istiqomah, yaj'al lakum makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan Anda, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan apapun yang ada dalam diri Anda saat ini akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amalkan secara istiqomah. Dan bagi para jamaah yang ingin ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rezeki, di mana air ruqyah jalbi rezeki ini adalah air ruqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan ribuan sholawat, sholawat nariyah, sholawat arzak, sholawat mal, sholawat fulu, sholawat jibril, yang khasiatnya ketika Anda pada saat ini sedang terlilit hutang, hatinya gundah, pikirannya nggak tenang, insya Allah berkah Al-Quranul Karim, dengan mukjizat Al-Quran hati Anda akan tenang, pikiran Anda akan tenang, sehingga Anda mendapatkan jalan keluar, sehingga Anda bisa lunas hutang dengan cepat. Atau misalnya Anda diganggu oleh jin penghalang rizki, jualannya sepi, usahanya nggak lancar, banyak permasalahan dalam kehidupan Anda, anak Anda nakal, belum dapat jodoh, apapun yang tidak baik dalam kehidupan Anda saat ini, insya Allah bifadlil Quran, bifadlil sholawat, bifadlil zikir, segala yang tidak baik dalam kehidupan Anda akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan bagi yang mau berikhtiar melalui air ruqyah jalbi rezeki, atau Anda mau jual tanah, jual aset nggak laku-laku, bismillah. Silahkan, kalau mau pesan bisa klik link di deskripsi, tidak ada harganya jika mau infak seikhlas Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.